seorang muslim mukmin wajib mempunyai ukhuwah, pertemanan yang begitu hebat dan saling menyokong antara satu dengan yang lainnya, saling menyelamatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan wajib kita jaga kehormatannya, kita jaga hartanya, kita jaga keamanannya, begitu. Karena kalau seorang muslim menjalankan hak kewajiban terhadap sesamanya, maka dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi ABRI, dia bisa jadi malaikat penyelamat. Benar apa tidak? Itu yang patut. Jangan antara muslim dengan muslim musuh-musuhan. Awas, hati-hati. Muslim dengan muslim ejek-ejekan. Awas, hati-hati. Fahim toh? Jelas apa tidak? Barang siapa menyakiti satu orang mukmin muslim sahaja, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi, faqad adani. Dan barang siapa yang menyakitiku, kata Nabi, maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menyakiti Nabi, menyakiti Allah, apa dampaknya? Wa man adallaha, dan barang siapa yang menyakiti Allah ta'ala yang maha tinggi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka akan ditempatkan tempat atau kedudukannya, falyatabawwa akan ditempatkan, maq'adahu tempat duduknya, minan nar, dari api neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rawahu Tabrani fil Awsat. Jaga lisan kita. Yang penting semakin Anda dekat, semakin Anda mempunyai ikatan, maka semakin besar double tanggung jawab Anda. Dari mana kita belajar? Ya belajar dari sini. Sebelum Anda terjun bebas ke lapangan, maka Anda wajib belajar di tempat yang dimana Anda belajar. Anda bersama teman-teman Anda bersama satu kamar Anda, awas, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Kalau sudah datang waktu tidur, jangan lupa dijaga. Jangan sampai kita mengganggu teman-teman kita yang lagi tidur di pondok pesantren. Jangan sampai kita bercanda sehingga terganggu antara satu dengan yang lainnya. Anda belajar dari sini sebelum Anda belajar di luar sana. Lalu kalau Anda melihat teman-teman Anda yang sulit, teman-teman Anda yang susah, paham? Kasih masukan, kasih himbauan, paham dong? Jaga lisan kita, jaga tangan kita. Jangan sampai antara satu dengan yang lainnya saling ngambek-ngambekan, saling berkelahi, paham dong? Kalau Anda tidak bisa belajar di sini dan tidak berhasil, bagaimana kalau Anda di lapangan? Jikalau hidup Anda seperti ini, gimana saya, gimana enak saya, itu nggak bakal lama orang seperti itu, dan umurnya juga nggak bakal lama. Kenapa? Karena Anda akan menghadapi macam-macam manusia dengan wataknya kelak di luar, paham dong? Belum Anda menghadapi orang yang benci kepada Anda menghadapi orang yang jahat kepada Anda, orang yang sensitif kepada Anda. Kalau Anda tidak siapkan di masa sekarang, bagaimana Anda berperilaku dan bagaimana Anda menjaga, disinilah hasil kelak bagaimana Anda dan perilaku Anda ketika Anda terjun bebas berdakwah kepada layaknya umum dan banyaknya orang. Mulai dari sini, mulai. Kuna dahulu kala, di sini kamarnya nggak terlalu banyak ya. Dahulu kala itu setiap hari Kamis sore kalau tidak salah, itu di situ kita ada ziarah atau silaturahmi antara gurfah dengan gurfah. Kamar 11 ntar silaturahmi ke kamar 12. Seperti itu setiap minggu. Yang artinya kita diajarkan bagaimana untuk menjaga jiran kita, tetangga kita. Kamar 11 bertetanggaan dengan kamar 12. Ntar yang menghidangi misalnya kamar 12. Ntar di hari esok kamar 12 ke 11. Yang membuat hidangan kamar 11. Apa yang kita lakukan? Kita berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, salah satu ketua dari kita menyampaikan nasihat.
nasihat kebersamaan, nasihat persatuan, nasihat saling apa? Saling dukung mendukung. Nah, yang paling berbahaya itu dari diri kita yang menjadi penyakit yang bisa menyebar kemana-mana, penyakit jiwa, menyebarkan penyakit rasa malas, rasa suntuk, rasa sumpah. Nah, ini biang kerok nih, jangan sampai kita menjadi teman yang seperti itu. Tapi jadilah seorang teman yang membawa asih, adem yang begitu luar biasa. Jadilah seorang teman apabila teman tersebut ada masalah, duduk dengan Anda, terselesaikan masalahnya. Jadilah seorang teman yang selalu membawa kedamaian, keadaman antara satu dengan yang lainnya. Hakada hadamatul. Itu yang perlu dicetak dari sekarang, bukan besok. Karena cetakan Anda sekarang itulah yang akan menentukan di waktu yang akan datang. Jadilah teman yang legowo, yang lebih dewasa. Kalau emang ada kesalahan dari teman kita, ya kita maafkan. Paham tuh? Jangan nunggu orang tersebut minta maaf. Kan sudah lewat riwayatnya. Orang yang pertama kali minta maaf itu walaupun di dalam pandangan mata terlihatnya ya cemen ya, padahal itu orang yang paling mulia. Orang yang pertama kali meminta maaf itu orang yang paling mulia. Tidaklah orang-orang kafir Quraisy terpukau dengan baginda Nabi Muhammad kecuali karena kebersihan, kedamaian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dibawa, selalu memaafkan ya siapa yang berbuat salah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai dari sekarang bagaimana Anda bisa membuat kedamaian, ketenangan antara kamar dengan kamar, itu hukum tetangga ya. Anda jalankan hak-hak tetangganya. Bagaimana Anda membantu teman-teman Anda yang masih sulit di dalam kepahaman, di dalam menghafal, kasih spirit, kasih wejangan. Karena apa yang Anda lakukan di sini itu akan menjadi buah hasil di waktu yang akan datang. Man khadam guddim. Nah, itu seperti pepatah. Kalau Anda khidmah, Anda akan terdepan di waktu yang akan datang. Anda ingin menjadi orang mulia tapi Anda nggak mau capek, itu namanya mimpi di siang bolong. Anda ingin menjadi orang yang terdepan bermanfaat tapi Anda tidak mau khidmah, itu namanya angan-angan tak kala kita ngigo. Paham tuh? Jikalau Anda ingin menjadi orang mulia, orang hebat di waktu yang akan datang, praktekkan di masa kini sekarang ini, karena apa yang Anda lakukan itulah yang akan Anda hasilkan di waktu yang akan datang. Nah, Asani fil hadis marfu'an. Ijlis. Nah, Syarrun nasi man tarakahun nasu tiqa'a fuhsi. nah, ini ada hadis marfu' nih buat menjadi apa? Berkaca kita. Apakah kita termasuk orang di dalamnya atau tidak? Na'udzubillah. Syarrun nasi itu di dalam riwayat, paling rusaknya manusia, hinanya manusia. Paling rusaknya manusia, hinanya manusia. Man tarakahun nasu, mereka yang ditinggalkan atau dijauhkan oleh manusia. Itu paling hinanya manusia. Mereka yang ditinggalkan, dijauhkan dan dihindari oleh manusia. Karena apa? Ittiqa'a fuhsyihi. Karena menjaga atau menyelamatkan dari kejelekan dan kejahatannya. Ittiqa'a, menjauhi, menyelamatkan, fuhsyihi, dari kejelekan, kejahatan dan ketidakbaikan. Nah, ini syarrun nas kata Nabi. Paling jelek-jeleknya manusia dah. Paling tekornya manusia, biang kerok.
yang dimana banyaknya manusia menjauhi dirinya, menghindarinya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang baik yang bisa terjadi pada orang tersebut, atau dia ingin menyelamatkan dirinya supaya tidak terbawa dengan kejelekan apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Tapi kebalikannya di dalam riwayat lain apa? Khairun nas, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas. Itu kebalikannya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk banyak manusia. Apabila berjumpa dengannya dia gembira, apabila duduk dengannya dia merasa adem, apabila berbicara dengannya dia merasa tenang. Hadza huwal insan. Paham toh? Dan talabul ilm, penuntut ilmu wajib membentuk dirinya seperti itu. Paham toh? Wajib membentuk dirinya seperti apa? Seperti itu. Kenapa? Karena Anda kelak akan menghadapi berbagai macam jenis, berbagai macam keadaan, berbagai macam wadah. Dari mana Anda belajar? Ya, Anda belajar di sini. Man anfa' minkum, siapa dari kalian yang bermanfaat, yang benar-benar membawa keademan, kedamaian terhadap teman-temannya, dan bisa menahan emosi terhadap kekurangan teman-temannya. Belajar dari sini untuk meredupkan emosi dan untuk membersihkan watak yang keras dan ego yang busuk. Itu dari sini. Kalau Anda masih membawa ego, membawa watak sendiri, hidup ini bukan milik kita, hidup ini bukan milik Anda. Anda dihidupkan dengan berbagai jenis, Anda dihidupkan oleh Allah dengan berbagai apa? Berbagai jenis dan berbagai watak, dan pula berbagai keadaan berbeda-beda. Dari mana Anda bisa belajar? Mulailah Anda belajar di tempat ini bagaimana cara Anda menghadapi antara satu dengan yang lainnya, dan bagaimana Anda bisa membenahi jiwa Anda al-afina anin nas, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Selalu menahan diri dan memberikan maaf kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Didik jiwa ini, didik watak ini, didik. Paham toh? Kalau Anda tidak didik watak ini, dunia bukan punya Anda, langit juga bukan punya Anda. Paham toh? Paham toh? Nah, الثالث حكي عن أبا إسحاق الشيرازي رأى رسول الله اللهم صل عليه وسلم في المنام فقال له يا شيخ فكان يفرح بذلك ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا ثم قال لي من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره. Nah, lihat, dihikayatkan, diceritakan ya, dihikayatkan, diceritakan anna Abu Ishaq Asy-Syairazi, Imam Syairazi, imaman aliman, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Pada suatu hari Imam Syairazi ra'a Rasulullah, bermimpi baginda Nabi Muhammad fil manam, di dalam tidurnya. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya, tidurnya, faqala lahu, berkata Nabi Muhammad lahu kepada Imam Syairazi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Syekh. Menjuluki Nabi Muhammad Imam Syairazi dengan julukan Syekh. Ya Syekh, kata Rasulullah. Fakana yafrahu bidzalik. Fakana, yang dimana Imam Syairazi tak kala itu, ketika disebut oleh Nabi dengan panggilan apa? Dengan panggilan Syekh, beliau yafrah bidzalik, bergembira dengan itu. Bergembira, siapa yang tidak bergembira?
dipanggil baginda Nabi Muhammad, dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang bermimpi Nabi di dalam mimpi haqqan bahwa itu Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang bisa menyerupai Nabi. Syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi kalau wajah-wajah seperti kita masih bisa diserupai oleh syaitan dan jin ifrit ya. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak bisa diserupai, dan itu hadis sahih. Nah, Imam Syairazi yafrahu bidzalik, bergembira Imam Syairazi. Kenapa? Karena dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad ya Syekh, bergembira Imam Syairazi. Wa yaqulu sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhan. Wa yaqulu, dan beliau berkata, kenapa beliau bergembira? Sammani Rasulullah sammani, telah memberikan aku panggilan atau nama atau julukan syaikhan, seorang syekh. Summa galali, summa kemudian galali, berkata Rasulullah li kepadaku, man arada salamata falyatlubha bisalamati ghairihi. Man arada, barang siapa, arada yang mempunyai keinginan salamah, ingin selamat, selamat dunia, selamat dalam keadaan apapun, selamat dari cacian, selamat dari makian, selamat dari kejahatan. Barang siapa yang menginginkan selamat dalam segala hal, apa kuncinya? Falyatlubha, maka yatlubha, dia mencari keselamatan tersebut dengan cara apa? Bisalamati ghairihi, di dalam keselamatan yang lainnya. Yang artinya apa? Kalau kau ingin selamat, buatlah orang lain selamat dari kejahatanmu, dari kekuranganmu, dari kebengisanmu. Paham apa tidak? Kalau kau ingin senang, senangi selalu orang lain. Ini mah pengen senang nggak pernah nyenengin orang lain, mimpi bolong itu di siang bolong. Pengen enak, pengen tenang, nggak pernah membikin yang lain tenang, nah itu mimpi di siang bolong ya. Kalau kau ingin selamat, maka belajarlah di dalam hidup ini untuk menyelamati orang lain. Itu kunci keselamatan Anda. Kalau kau ingin senang, senangi orang lain dengan cara apapun. Kau tidak mempunyai harta, tidak bisa menyenangi orang lain dengan harta, senangi mereka dengan senyuman, basyasah. Senangi mereka dengan tingkahmu, senangi mereka dengan perilakumu, senangi mereka dengan akhlakmu. Paham tak? Kalau kau tidak bisa menyenangi orang lain dengan harta, masih ada harta yang telah Allah berikan diri Anda. Diri kita bisa menyenangi orang lain. Paham tak? Bangganya orang-orang yang mulia itu tidak pelit dengan tabassum, senyum. Karena senyum itu alamatu ahlil jannah, tanda-tanda orang-orang yang hidup di dalam surga senyum. Nggak ada orang yang hidup di dalam surga manyun, nggak ada ya. Orang ahli surga nggak ada yang manyun, nggak ada. Yang ada senyum, bergembira. Makanya sifat ahli surga itu selalu tabassum, tabassuman daiman, senyum selalu. Bukan tadhaku daiman, ketawa selalu. Ini takor ini. Bisa-bisa orang epleng kalau setiap saat ketawa ya. Tapi tabassum, senyum, basyasah. Melihat siapapun senyum ya, luar biasa. Wakam adrakna ya, kita menjumpai seseorang bisa mendapatkan hidayah dan terkagum-kagum karena senyuman para guru-guru kita baik. Itu senyuman saja, tapi senyuman yang bermakna. Senyuman penuh dengan cinta kasih di dalam hati, senyuman penuh dengan doa, senyuman penuh dengan harapan kebaikan kepada orang yang kita senyumin. Terkadang ada orang mulutnya senyum banyak, tapi hatinya iblis, naudzubillah.
Tapi mereka orang-orang soleh, kalau sudah tersenyum, harapan doa terlantun kepada Allah, memohon hidayah kebaikan untuk orang yang disenyumkan. Allah. Sami'na al-khabar Al-Habib Alwi Al-Abtas, yang dijuluki Habib Alwi King, ya. Itu waktu itu beliau dakwah ke arah kota sono, ya. Di arah kota itu kan penuh dengan diskotik, ini itu, ya, hiburan-hiburan malam lah seperti itu. Pulang dari dakwah, melewati salah satu tempat hiburan malam, beliau katakan kepada sopirnya, "Gevina, berhenti dulu di sini," kata Habib Alwi. Kenapa Habib udah berhenti dulu? Setelah berhenti, Habib Alwi keluar, cuma mengangkat doa sambil menghadap hiburan, tempat hiburan malam tersebut. Allahumma kama farrihum fid dunya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, farrihum fil akhirah. Ya Allah, seperti engkau menggembirakan mereka di alam dunia, saat ini mereka dalam keadaan gembira walaupun di dalam kemaksiatan. Farrihum ya Rabb, gembirakan mereka kelak di akhirat. Allah, ahlul qulub, ahlul ma'rifah, tidak memandang orang jelek dengan kejelekannya, tidak memandang orang maksiat dengan kemaksiatannya, tapi mereka memandang setiap insan hamba-hamba Allah dengan cinta, kasih dan harapan yang begitu mulia. Padahal logika berkata, mau ngapain didoain, mereka lagi melakukan kemaksiatan. Inilah pandangan yang luas, pandangan orang-orang mulia, orang-orang soleh, para aulia Allah, begitu luar biasa. Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana luasnya hati mereka. Kalau emang kepada orang yang asyi aja cintanya luar biasa, bagaimana dengan seorang mukmin yang taat? Bagaimana dengan seorang mukmin yang begitu luar biasa, seorang muslim yang baik? Pasti lebih cinta lagi, lebih sayang lagi, paham toh? Tanamkan di dalam hati cinta kasih kepada seorang mukmin muslim, dan tanamkan di dalam hati kita harapan kebaikan untuk mereka. Paham toh? Kalau kau ingin senang, senangi saudara Anda. Kalau kau ingin bahagia, ya kuncinya bahagiakan saudara Anda. Kalau kau ingin selamat, jaga saudara Anda, selamatkan dari lisan Anda, selamatkan dari tangan Anda, selamatkan dari watak Anda. Ubah jiwa yang angkuh menjadi jiwa yang tawadu, watak yang buruk menjadi watak yang indah, jasad yang tidak kenal sopan santun menjadi jasad yang penuh dengan sopan, hiasi dengan sopan dan santun. Paham toh? Ubah itu, lahan perlahan ubah. Tata krama yang baik, sopan yang baik, itu nilai dari semua nilai, karena Anda dinilai dari akhlak Anda, tata krama Anda, sopan santun Anda. Itu yang menjadi nilai yang inti di dalam kehidupan kita. Ubah. Ini lewat hari-hari dan menit ini semuanya kan pelajaran untuk mengubah jiwa raga kita, bukan hanya untuk mengubah otak kita aja. Oh, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya nggak hafal menjadi banyak hafalan, itu udah bagus. Tapi di sisi lain, Anda wajib mendidik jiwa Anda, hati Anda. Bagaimana hati itu menjadi qalbun salim. Pandang teman-teman Anda dengan pandangan hormat, dengan pandangan cinta, keinginan untuk saling mendorong dalam segi kebaikan. Itu ubah keinginan seperti itu. Gerakan jiwa kita jangan hanya sekedar mulut dan muka saja ditata, tapi tata hati kita itu lebih penting, karena Allah melihat hati kita, Allah melihat sanubari kita, benar apa tidak? Ubah dari sekarang ya ikhwan. Ayo, siapa dari Anda mulai menata, jangan hiraukan hal-hal yang bisa menyendat Anda, tapi berjalanlah dengan prinsip keinginan yang kuat untuk menuju sesuatu yang hebat dan sesuatu yang mulia. Hakada. Nah, Ar-Rabi min kalam Habib Abdurrahman As-Sikar radhiyallahu anhu, kun ibn zamani
fa in ra'aita ahlan zihaban fala takun da'inatan ya'kulu wa in ra'aitahum da'nan fala takun zi'ban ta'kulhum. Lihat bagaimana perkataan mutiara yang diungkapkan oleh Imamul Ahgaf, Imamul Auliya Syekh Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu. Kun ibna zamani, kun jadilah kamu ibna zamani, menyesuaikan zamanmu. Jadilah kamu orang-orang yang bisa menyesuaikan zamanmu. Di mana zaman Anda hidup, sesuaikan. Yang artinya sesuaikan apa? Tidak angkuh dan tidak menjatuhkan martabat Anda, tidak jahat dan tidak merendahkan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan di mana Anda hidup, di zaman mana Anda hidup? Luar biasa. Lalu apa kata beliau? Fa in ra'aita ahlahu dhi'aban, jikalau fa maka in apabila ra'aita kamu melihat ahlahu masyarakat zaman tersebut dhi'aban menjadi serigala, sifatnya serigala ya. Kalau Anda melihat watak-watak masyarakat zaman sekarang atau zaman yang dimana Anda ada seperti serigala yang dimana sifatnya rakus mencengkram, tidak mengenal kanan dan kiri, yang penting kenyang, yang penting happy, semua wilayah milik saya, itu dhi'ab, serigala itu. Nah, kalau Anda melihat masyarakat zaman yang dimana Anda hidup sifatnya wataknya seperti serigala, takun dha'inatan fala takun dha'inatan ta'kulun, fa maka la takun, jangan sampai kamu menjadi dha'inah, kambing kecil ya, ya'kulu, mereka akan memakanmu, ya'kuluka. Yang artinya apa? Ketika Anda melihat serigala, Anda jangan menjadi serigala. Oh, jiwanya kayak serigala ya, aku harus jadi serigala. Salah. Ketika Anda melihat jiwa dan watak masyarakat zaman yang dimana Anda hidup seperti serigala, jangan Anda jadi serigala, dan pula jangan Anda menjadi kambing yang dimana mereka akan memakanmu, yang dimana mereka akan menghinakanmu, menjatuhkan martabatmu, menyek-nyekmu. Tapi jadilah pertengahan antara itu. Jangan jadi serigala, kau akan ikut jahat, rusak dan bejat seperti mereka, dan jangan pula kau menjadi kambing yang kecil, kau akan dimakan, dimangsa oleh mereka. Tuh, lihat kata-kata yang bijak. Bagaimana Anda bisa menerapkan atau memposisikan diri Anda dengan posisi yang tepat sesuai zaman dan keadaan watak zaman yang dimana Anda hidup. Posisikan dengan tepat. Kalau kau menjadi serigala, kau menjadi penjahat juga. Kalau kau menjadi kambing yang kecil, kau akan menjadi mangsanya, kau akan dihina, disia-siakan oleh mereka. Wa in ra'aitahum, dan apabila ra'aitahum, kalian melihat mereka, yaitu masyarakat zaman yang dimana Anda hidup, do'nan, jiwanya seperti don, kambing kecil ya, fala takun dhi'ban, fa maka la takun, kamu jangan menjadi dhi'ban, menjadi serigala. Ya'kuluhum ta'kuluhum, kamu memakan mereka, memangsa mereka. Yang artinya apa ikhwan? Posisikan posisi Anda sesuai lingkungan yang ada, masyarakat yang ada, dan watak-watak yang ada. Posisikan dengan tepat. Jangan ikut seperti mereka, dan pula jangan sampai menjadi mangsa mereka. Posisikan dengan posisi yang indah, posisi yang tepat. Anda tidak menjadi jiwa penjahat seperti mereka, dan pula Anda tidak menjadi mangsa mereka, tapi tetap Anda di dalam posisi bagaimana Anda bisa selamat, bahkan Anda bisa menyelamatkan orang lain. Sure? Bagaimana kata-kata mulia yang begitu luar biasa, yang bisa membangun jiwa raga kita, dan didikan yang begitu hebat,
dari perkataan para salaf-salaf kita terdahulu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, Al-Khamis qala Syekh Ali ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu tafaksasu taslam la takun aqraba tuktal kun zanaban fil khairi wa la takun ra'sa fil syarri fa inna ra'sa awwalu ma yubta. nah, berkata Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran radhiyallahu anhu, tafakhsas itu menurut kalimat Hadramut sinfun minal khunfusah ta'allaf juhur rotbah. Jadi suatu jenis sinfun, suatu jenis binatang ta'allaf yang senang, juhur di lubang-lubang, rotbah yang basah, itu ditalik. Jadi beliau memberikan gambar dengan gambaran tafakhsas, jadilah seperti binatang itu, yang dimana dia demen masuk ke lubang-lubang yang apa? Yang adem, lubang-lubang yang adem, yang artinya wal makna kun, jadilah kamu mislal khunfusai la yu'dhi ghairah. Jadilah kamu seperti binatang itu, khunfusa la yu'dhi ghairah, tidak pernah menyakiti yang lain. Teman-teman binatangnya yang lainnya tidak pernah menyakiti, dia damai, tenang, tidak pernah menyakiti. Makanya kata beliau apa? Tafakhsas, jadilah engkau seperti binatang itu sifatnya, bukan engkau berubah dicoret-coret kayak binatang itu, bukan. Sifat jiwa yang perlu diubah. Banyak orang yang mukanya terlihat khair, baik, tapi jiwanya naudzubillah banyak. Awas, hati-hati. Kita membutuhkan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang hebat. Itu yang perlu dibina. Jadilah engkau seperti binatang itu, taslam, kau akan selamat. Kenapa? Nggak pernah nyakiti teman-teman yang lainnya sesama binatang. Dia tetap damai dengan kedudukan dia, dengan tempat tinggal dia. Nggak pernah ngutak-ngatik yang lain. Paham dong? La takun aqraban. La takun, jangan takun kamu menjadi aqraban, kalajengking. Awas, kamu jangan jadi kalajengking, kata Syekh Ali bin Ibnu Abi Bakar Sakran. La takun aqraban, jangan sampai jadi kalajengking. Tuktal, kau akan terbunuh. Karena yang namanya kalajengking itu nyakitin nggak, nyakitin dibunuh nggak? Karena orang sudah tahu wataknya jelek nih kalajengking. Dia nyakitin kita nggak nyakitin, lewat pasti langsung dibunuh, benar apa tidak? Karena orang sudah tahu. Sekarang dia tidak nyakitin kita, mungkin esok akan nyakitin kita dan orang lain. Ngelihat kalajengking sudah otomatis dibunuh, benar apa tidak? Benar apa tidak? Kenapa dibunuh? Padahal dia tidak nyakitin kita, karena sifatnya jahat, jiwanya jahat. Kalajengking nggak ada ampun, siapa aja langsung dicaplok. Makanya kalau orang ngelihat kalajengking, otomatis langsung dibunuh. Wala takun aqraban tukta, kun dzanaban fil khairi wala takun ra'san bisyarri. Kun dzanaban, kun, jadilah dzanaban, buntut, fil khairi, di dalam hal yang baik. Jadilah buntut di dalam hal-hal yang baik, buntut ngikut selalu dengan kebaikan-kebaikan. Kun dzanaban, jadilah engkau buntut fil khairi, di dalam hal yang baik, jadilah engkau buntut, selalu ikut. Buntut itu namanya buntut, selalu ikut, benar? Kalau pala ke kanan, buntut ke kanan, nggak ada pala ke kanan, buntut ke kiri, berarti itu siluman, itu binatang ya. Tapi ingat, wala takun ra'san bisyarri, wala takun, jangan takun kamu menjadi ra'san, kepala, pemula, pencetus, bisyarri, di dalam keburukan. Awas. Paham? Lebih baik Anda menjadi orang baik dan selalu menebar kebaikan, jangan pikirkan yang lain-lainnya. Paham dong? Lebih baik
Anda menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang buruk. Jadilah Anda kedamaian untuk teman-temanmu yang lain. Allahu Akbar. Fahim tak? Fahim tak? Fa inna rasa awwalu ma yuqta. Nah, fa inna rasa, maka inna sesungguhnya rasa, kepala itu awwalu ma yuqta, pertama kali yang dipotong. Kalau kambing tuh, kalau kita mau potong mana dulu, buntut, kaki, apa kepala dulu? Kepala dulu. Mau motong sapi, pala dulu apa kaki dulu? Kepala dulu. Ya, pala itu pertama kali yang disembelih dipotong. Yang artinya, kalau kau menjadi biang atau otak atau contoh pertama kali yang tidak baik, kau akan menjadi sasaran. Paham dok? Maka jadilah buntut di dalam kebaikan, yang selalu mengikuti kebaikan. Janganlah engkau menjadi kepala di dalam keburukan, yang dimana segala keburukan apapun akan berdampak kepada kepala tersebut, karena kepala pertama kali yang dipotong, bukan kaki, bukan buntut, bukan badan. Paham toh? Jelas apa tidak? Nah, lama mata Syekh Ahmad Ar-Ramli, qama waladuhu Muhammad Ar-Ramli wa nada fin nas wa qala ishhadu anna walidi hadza mata wa qad salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Allahu Akbar. Hakada orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang begitu luar biasa, yang meninggalkan sejarah baik, selalu berbuat baik. Ini Imam Ramli yang sering kita baca di dalam kitab Safinatun Najah. Tuh lihat, lama mata Syekh Ahmad Ar-Ramli, ketika Imam Ramli meninggal dunia, qama walidu, berdiri waladu, berdiri anaknya. Biasanya ketika meninggal orang-orang yang mulia, maka khalifahnya berdiri. Beliau menyampaikan sambutan ya di hadapan jenazah siapa? Jenazah ayahnya, menyampaikan sambutan. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Wa nada finnas, dan anaknya menyerukan finnas di hadapan manusia yang ingin ikut menyolatinya, dengan banyaknya manusia yang ingin ikut menyolatinya. Wa qala, dan berkata anaknya di hadapan manusia yang ingin ikut menyaksikan jenazahnya, ishhadu, kalian saksikanlah. Ini kalian semua saksikanlah. Anna walidi, sesungguhnya walidi ayahku, hada, ini yang meninggal dunia, yang sudah ada di keranda, mata, meninggal dunia, wa qad salima, dan sungguh salima, telah menjaga, wa qad salimal muslimun, telah menyelamatkan muslimun, umat Islam, min lisanihi, dari mulutnya, wa yadihi, nggak pernah nyakitin, nggak pernah nyakitin sesama muslim. Inilah kematian yang indah, manusia yang hebat, manusia yang tekun, manusia yang taat. Inilah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah menyakiti sesama muslim walaupun disakiti. Ini ada orang begini, menyakiti, pengen disakiti, nggak mau, tapi suka nyakitin. Ini namanya orang apa? Watak batu kerondong sawah. Ada kan orang watak disakiti nggak mau, menyakiti mau. Paham nggak? Disakiti nggak mau, tapi menyakiti orang mau. Nah ini nih watak berondong sawah nih ya, batu bata ya, batu keras, batu besi ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang artinya ikhwan, selamatkan saudara-saudara kita, sama-sama muslim, mukmin ya, dari kejahatan kita, dari keburukan kita. Bagaimana caranya? Bentuk jiwa Anda, tata jiwa kita, bagaimana jiwa dan raga kita mengikuti hal-hal yang baik, karena sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, mereka yang bermanfaat untuk orang lain, dan seburuk-buruknya manusia, mereka yang ditakuti dan dihindari karena keburukannya.
Allahumma ja'alna minan nafi'in insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat, yang bisa menebar kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana bi annana wa annana asrafna ala lada asrafna fatub taghsil li kulli hawbah wasdur wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan la biktisabi minna bil nahda bi kulli suli salla alaihi hadal habbi wa alihi wa sahbi idadat walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah.